Kan banyak orang Bapak Ibu tu, nyo jadul mati nah hari ko, tapi nyo masih galak je jawab, masih bertambu je makan, masih senyum-senyum je jawab. Padahal jadul mati itu supaya amal diberi balasan secara adil. Itu rahasianya disembunyikan Allah. Nah, Bapak Ibu, di surat Kaf kata Allah, kematian itu datang. Sakratul mauti bil haq zalika ma kunta minhu tahid, kata Allah, jangan pernah lari dari kematian. Anehnya kata Allah, kematian datang kamu lari terus. Kata Allah, jangan lari. Kenapa? Kematian tidak didatangkan kecuali Allah ingin menyempurnakan engkau. Disebut wafat. Dengan mati kita sempurna. Tanpa kematian tidak ada kesempurnaan. Asalamu di dunia aku tidak akan makin sempurna, Ibu. Ibu makin gaib, makin buruk. Makin rancak, Ibu makin gaib loh. Percayalah kamu. Makin lama ibu di dunia aku, hidup makin buruk bantu ibu. Makanya ibu lah jarang baca amin kan? Angkat dicalik lah. Ya tu. Asa bantal ibu takut je camin lah tu. Takut mencalik bantu ibu lah. Makanya heran, Allah heran baku ada orang lari dari mati padahal Allah ingin menyempurnakan dia. Mah hidup makin banyak penyakit. Saya tidak menemukan orang makin tua makin sehat. Makin tua tu makin sakit. Kata Allah, sekarang saatnya engkau saya sempurnakan lewat mati ini. Tidak sakit, tidak ada tua, tidak ada lapar, tidak ada payah, semuanya kenikmatan. Saya sempurnakan engkau ya, matilah. Lari, aneh kata Allah. Kalau ada orang lari dari mati itu aneh. Allah tanya, kok lari? Kenapa mati disebut sakaratul maut? Mati itu nikmat sakarat, gula, sukar, manis, indah. Bapak Ibu ini takut karena belum mencoba saja. Percayalah kalau Ibu sudah coba nanti itu menyesal Bapak Ibu manga bola warna tibu. Nah, tentu dengan istiqamah tadi. Nah, tentu Bapak Ibu kita siapkan saja amal kita agak satu yang kita bisa istiqamah. Udah benar tuh ibu-ibu, setiap maghrib datanglah ke masjid. Kalau sakit besok dah pahala tetap jalan tuh. Bapak Ibu dah sakit besok, dah taluk ke masjid, tetap pahala jamaah dicatatkan. Karena sehat sudah teruji, sehat dah pernah ke masjid, lah sakit, lah stroke baru teragak pergi masjid ke cak malaikat. Dulu indah cak malaikat itu. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Bapak, Ibu-ibu sidang takziah jamaah Masjid Al-Qadar yang dimuliakan Allah, yang sama-sama kita hormati keluarga besar Bapak Lukman yang istri beliau telah mendahului kita. Hari apa Ustaz? Hari Rabu yang lalu, dalam usia kata saya dengar 77 tahun ya. Dalam usia 77 tahun kurang lebih Ibu ya. Nah Bapak Ibu, ya sebagai seorang yang beriman, kita diperintahkan Allah mengucapkan kalimat istirja ketika musibah datang. Yang kalimat itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami pasti kembali kepada Sang Pemilik. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita berdoa mudah-mudahan semua dosa almarhumah diampuni Allah, dan beliau adalah jamaah tetap kita, Ibu ya. Ya, semasa sehat beliau selalu menjaga ibadah ke masjid. Mudah-mudahan beliau sempat sakit lama, beberapa hari saja ya. Ya, mudah-mudahan istiqamah beliau itu membawa ya kenikmatan pada saat kematian beliau. Karena janji Allah di surat Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah, maksudnya dia beriman kepada Allah. Jadi mengucapkan kalimat Allah itu besar nilainya Bapak Ibu ya. Dulu Fir'aun ketika hendak tenggelam di Laut Merah, dia beriman.
Dia percaya Tuhan, tapi dia tidak mau menyebut nama Allah. Maka imannya Fir'aun ditolak. Coba nanti baca surat Yunus ayat 90. Ya, di surat Yunus ayat 90, ketika Fir'aun hendak tenggelam, dia beriman. Tapi dia berkata, amantu billazi amanat bihi banu Israel. Saya beriman dengan yang dipercayai Bani Israel. Andai dia mengatakan amantu billah, Fir'aun masuk surga. Andai dia mengatakan amantu billah, Fir'aun masuk surga. Tapi Fir'aun tidak mau menyebut nama Allah. Dia masih sombong menjelang mati itu. Dia hanya berkata, saya beriman dengan yang diimani oleh Bani Israel. Malas lidahnya menyebut nama Allah. Bapak Ibu. Nah, kata Allah, kalau ada orang berkata, Tuhan kami Allah, lantang lidahnya menyebut nama Allah. Lalu dia istiqamah dalam satu amal. Istiqamah dia, Bapak Ibu. Ya, mungkin salat jamaahnya terus, ya, atau mungkin baca Qur'annya terus, atau dengar taklimnya terus, sampai kematiannya datang. Kata Allah, saat kematiannya datang itu turun para malaikat menghiburnya. Apa kata para malaikat? Jangan kau takut, karena kematianmu tidak akan sakit. Jangan kau sedih meninggalkan harta, anak, dan ya harapa dunia. Jangan. Tempatmu lebih baik, kata Allah. Perlihatkan surganya. Wa absyiru bil jannah. Datang para malaikat memperlihatkan surganya. Saat dia sedang asik memandang surganya, itulah dia dicabut. Dan dia tidak merasakan. Dan tidak tahu kalau dia sudah mati. Jadi nanti kita ini mati, ibu-ibu, bapak. Tidak tahu kalau kita mati. Kita seperti tidur. Kan tidur itu mati itu. Kan kita doanya begitu. Bismika Allahumma ahya wa bismika. Bapak ibu tahu tidak tidur? Tidak tahu. Kapan kita tahu bahwa kita tidur? Setelah bangun. Tak kalau ambo tadi ya. Mati begitu pula. Makanya Uzair dimatikan 100 tahun. Tidak tahu dia kalau sudah dimatikan 100 tahun. Ketika ditanya setelah dibangunkan Allah, berapa lama kau di sini? Jawaban Uzair, yauman au ba'da yaum. Setengah hari saja saya di sini. Padahal sudah 100 tahun. Jadi kita mati itu tidak terasa nanti itu, ibu. Kalau istiqamah tadi itu. Itu makanya ibu-ibu, ya saya pesankan apalagi yang dah pensiun, jangan tinggal-tinggalnya masjid lah. Ya, jangan pai-pai kamol je lah, pai-pai main-main ke masjid lah. Itu maghrib tu jangan tinggal-tinggal je. Ya, pokoknya asal maghrib ibu tiba masjid lah. Ada pengajian tiba langsung. Siapapun ustaz duduk situ. Ya, nanti ketika akan mati itu baru ya datang para malaikat memperlihatkan gambar surga kita, dan kita tidak tahu kalau kita sudah diambil. Ya, begitu nikmatnya. Tadi saya dapat WA dari jamaah saya, dia salat Jumat di Depok. Imamnya meninggal sedang jadi imam itu salat Jumat. Rakaat pertama lalu dia terjatuh. Ya, sudah satu rakaat, rakaat keduanya dia terjatuh. Pas berdiri kedua itu dia terjatuh dan meninggal di masjid itu, di tempat sujud itu dia meninggal dunia. Itu kalau kita istiqamah tuh Bapak Ibu. Ya, banyak kejadian-kejadian yang memang di luar nalar, tapi itulah janji Allah bagi orang yang istiqamah tuh Bapak Ibu. Nah, tentu kita berharap almarhumah ya menemui janji Allah itu. Karena saya dapat berita, dapat cerita beliau dan bapak itu selalu istiqamah ke masjid ya. Dan saya hafal betul tempat duduk bapak tuh, selalu di samping Pak Am tuh. Nah, namanya begitulah kita nih Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, untuk pesan takziah malam ini kita akan bahas dua surat kalau ada waktu. Pertama surat Taha ayat 15, yang kedua nanti surat Qaf ayat yang ke-19. Kita baca dulu surat Taha ya, ayat yang ke-15. Kata Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Kata Allah, sesungguhnya kematian itu pasti datang. Saya hampir menyembunyikannya darimu, supaya diberi balas setiap jiwa dengan apa yang dia perbuat. Nah, jadi kata Allah begini, kematian atau as-sa'ah, yang artikan kiamat ya. Kiamat kan ada dua, ada yang besar dan yang kecil. Ya, skala kecilnya kematian orang per orang. Kata Allah, as-sa'ah, kematian itu pasti mendatangi kita. Atiyah. Atiyah itu datang. Jadi Bapak Ibu, bukan kita yang ingin mati,
Kematian itu yang datang ke kita. Karena itu kita tidak bisa menolak kedatangan dia. Kita tidak bisa memilih tempat dia datang. Kita tidak bisa menentukan waktu datang dia sesuka hati dia. Nah, mana dia yang datang? Kita menunggu kedatangan saja. Kata Allah begitu. Kalau kita yang mendatangi dia kan kita pilih waktu yang tepat. Enggak, Ibu? Ibu kalau mendatangi kematian, ambolah nio mati kini kau pasti Ibu cari waktu yang tepat. Mungkin sedang di Makkah. Ya, pergi ke Makkah Ibu tu Ibu temui malaikat lah siko salah malaikat lah cocok siko kan. Nah. Ya tak? Tapi kan tak kita yang mendatangi dia, kata Allah. Dia yang mendatangi kita. Kalau dia yang mendatangi kita, berarti kita tidak bisa memilih tempat, tidak bisa memilih waktu, tidak bisa memilih keadaan. Oh, anak saya masih kecil Tuhan, ya masih ketik-ketik baru, besok lah, tunggulah agak sampai SMP, SMA lu. Tidak bisa, dia sudah datang. Sama Bapak Ibu, ya mau berjalan, ya kan busnya sudah datang. Ya, siap tak siap, ya masuklah ke kendaraan itu lagi. Tidak ada pilihan lagi itu. Nah, karena kematian yang mendatangi kita, yang paling baik itu kita bersiap. Kapan datang terserah. Mau datang tengah malam, mau datang pagi, mau datang siang, terserahlah. Yang masalah itu dia udah datang. Bapak Ibu sudah siap, kan kacau tuh. Ya toh? Kalau sudah siap, justru kalau belum datang juga gelisah kita tuh. Ibu kalau lah siap nih, barang-barang lah siap, piti lah siap, sado lah siap, oto kok luju boleh. Tidak gelisah. Begitulah orang yang siap mati itu. Makanya orang kalau sudah siap mati, dia gelisah. Kenapa belum datang juga tuh? Makanya ada orang kata Allah yang merindukan mati. Sudah rindu, dia belum datang juga tuh kematian. Makanya ketika malaikat mau datang, dia akan berkata, apa kok lama banget aku tiba tuh. Karena ada orang yang begitu, dia sudah rindu. Makanya kata Allah kematian itu mendatangi kita. Nah, atiyah itu Bapak Ibu, itu dalam bahasa Arab namanya isim fa'il, kata sifat. Kalau dia kata kerja ata ya'ti. Kenapa Allah tidak mengatakan inna sa'ah atat, kata kerja past tense atau present continuous ta'ti, tapi tidak atiyah, kata benda. Karena kalau kata kerja ada batas waktu. Sekarang akan datang atau masa lalu. Kalau kata benda tidak ada batas waktu mutlak. Jadi kedatangan mati ini mutlak sifatnya, tidak dibatasi waktu. Itu kenapa Allah menggunakan atiyah. Lalu kata Allah, hampir saya sembunyikan. Akadu ukhfiha. Hampir saya sembunyikan. Begini, akadu itu namanya dalam bahasa Arab, itu af'alul muqarabah. Kata kerja menunjukkan makna hampir. Begini kaedahnya, Ibu. Kata hampir kalau positif, maknanya negatif. Kalau dia negatif, maknanya positif. Begini. Hampir berangkat. Berangkat enggak? Enggak. Hampir berangkat, berarti tidak berangkat tuh. Hampir tidak berangkat. Berangkat enggak? Berangkat tuh. Jadi kata hampir itu atau af'alul muqarabah itu kata dalam bahasa Arabnya, kalau dia positif, negatif tuh. Kalau dia negatif, positif tuh. Makanya kata Allah di surah Al-Baqarah ayat 71, ketika itu Bani Israel menyembelih sapi, ya mereka menyembelih sapi mereka tuh. Fazabahuha wa makadu yaf'alun. Hampir mereka tidak jadi menyembelih. Kalau hampir tidak menyembelih itu menyembelih. Kata Allah, kematian ini hampir saya sembunyikan. Berarti tidak disembunyikan. Tidak. Kematian itu kata Allah hampir saya sembunyikan. Berarti tidak disembunyikan. Hampir disembunyikan, tapi tidak disembunyikan. Jadi kematian ini dibuka Allah sebenarnya Bapak Ibu. Makanya ada Nabi Daud pernah diceritakan begini. Kan Nabi Daud itu sering ketemu malaikat maut. Ya dulu malaikat maut itu ketemu Nabi Daud itu sering tuh. Nabi Daud, Nabi Sulaiman ketemu malaikat maut tuh. Jin itu ketemu biasa aja mereka ketemu malaikat tuh. Ya tak? Dalam wujud manusia, karena malaikat itu datang lewat wujud kita nih Bapak Ibu. Lalu kata Nabi Daud kepada malaikat maut, nanti kalau engkau mau datang mencabut nyawa saya, tolong kasih tahu dulu. Kasih aba-aba, biar saya siap. Baiklah, kata malaikat maut. Tapi waktu datang matinya, tiba-tiba datang malaikat maut mencabut. Sekarang mati, kata malaikat maut. Kecek Nabi Daud, pilih dan kecek kangku dulu, lagi tahu dulu. Tak mau deko saya tiba loh. Berang oleh Nabi Daud.
Apa kata Nabi Daud, kata malaikat maut ke Nabi Daud? Kau lihat tak tetanggamu mati? Iya, itulah pemberitahuan saya. Kau lihat tak kawan-kawanmu mati? Iya, itu pemberitahuan saya. Jadi yang kita sekarang lihat, almarhumah meninggal, ini bukti hampir disembunyikan Allah. Dia tidak disembunyikan dari kita. Bahwa kita akan dijemput nih dari beritahu Allah, sebentar lagi kamu. Kan muta-muta siko ya. Bulan lalu sabalah nak. Dia pindah Maria. Dan sabalah lagi sabalah lagi sandal itu. Mungkin bulan besok sabalah lagi. Ya enggak? Yang muta-muta siko. Ya tu. Amun nak mendakui ibu sabalah lah kau. Ada ibu di Mongko ke bisa jadi kau. Ya tu. Itu kata malaikat maut. Yang itu tetanggamu yang mati, kawanmu yang mati, itu pemberitahuan saya. Kenapa kau tak peduli pemberitahuan saya itu? Itu uban di kepalamu, itu pemberitahuan saya. Dulu kau tak ada uban kan, sekarang ada uban, itulah pemberitahuan saya. Itu maksud hampir saya sembunyikan. Dia tidak disembunyikan Bapak Ibu. Makanya ada sebuah riwayat itu dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu disebutkan begini. Manusia ini ada catatan ajalnya di Lauh Mahfuz, ada pohon di aras. Di pohon itu ada nama kita tuh Bapak Ibu. Setiap kita punya nama di pohon di aras itu. 40 hari menjelang kita mati, itu daun nama kita sudah jatuh ke tangan malaikat maut tuh. Dan kita sudah dicatat sebagai mayat itu di aras. 40 hari itu. Dan selama 40 hari itu sebenarnya itu sudah ada isyarat-isyarat. Itu makanya Nabi Muhammad ketika turun itu surat apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini agama telah sempurna kata Allah. Itu sahabat senyum tertawa senang, ternyata agama sudah sempurna. Tapi Abu Bakar menangis. Terseduh-seduh Abu Bakar menangis. Apa kata? Tanya Umar, bakal menangis engkau orang, senyum kau menangis orang. Kalau itu agama sudah sempurna, berarti tugas Nabi sudah selesai. Kalau tugas Nabi sudah selesai, maka beliau akan segera meninggalkan kita. Marah itu Umar kepada Abu Bakar. Bertengkar mereka, datang Nabi. Kenapa? Ini kata Umar, Abu Bakar mengatakan engkau sebentar lagi meninggalkan kita. Kata Nabi, Abu Bakar benar. Saya tidak akan lama lagi bersama kalian. Hanya berselang Haji Wada itu kan bulan Zulhijjah ya. Tahun 10. Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Hanya 2 bulan setelah Nabi bicara, beliau meninggal dunia. Itu bukti ada orang tahu dia mau mati. Makanya ada istilah orang meninggal perangai nama itu. Itu pemberitahuan kepada kita bahwa dia akan mati itu. Ya. Saya pada takziah dulu di Lolong tuh Ibu. Jadi ada cerita anaknya, katanya bapaknya ini seumur hidup tidak pernah peduli dengan rumah. Kabar kecang rumah, kah tangga rumah, kabar serak rumah, tidak peduli. Tapi menjelang mati itu, beliau bersihkan rumah itu semua. Sampai banda-banda halaman, mengkilik rumah itu. Anak-anakku tak perhatian bakuk merdeka ayahnya. Ternyata besok apa meninggal. Isyarat. Tu makanya ibu kalau mengganji-ganji perangai pak di rumah tu jangan tinggal itu. Tu tak kalamu mungkin itu. Dengan perangai nama tu mah. Biasanya pakku pemberang kini lunak bana. Tu hati-hati ibu tu. Ya tu. Ya bisa jadi tak kalamu itu dengan perangai tu mah. Ya, misalnya pak ko selama ko ceki bana kini ku bana pamurah bana. Tapi jangan ibu sabut dengan perangai ya pak engkau ada kalamu. Jadi kata Allah hampir disembunyikan. Tapi tidak disembunyikan Bapak Ibu. Kematian tidak disembunyikan. Makanya kadang-kadang ada orang itu kita sebenarnya udah punya feeling dia akan mati. Ya nak? Kan bisa jadi Ibu, ada orang kabar angke, mana dulu? Ketika kapal selam itu mau tenggelam ya, kapal selam angkatan laut itu, kan tenggelam tuh. Kan ada seorang anak mengurung ayahnya di kamar. Ya nak, selama ini ayahnya tidak pernah dihalangi pergi.
Tidak pernah. Bahkan dia senyum dada-dada ayahnya berangkat. Hari itu dikurungnya ayahnya di kamarnya, dikuncinya dari luar. Tidak boleh ayahnya keluar kamar. Itu kita tidak lupa bahwa itu kematian itu sudah dikasih tahunya ke kita. Itu bukti kematian itu hampir disembunyikan. Tidak disembunyikan tuh, hampir. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu kita kadang-kadang merasa begitu sudah dekatnya kematian kita. Tapi kita seperti tidak peduli dengan keadaan itu. Sudah ada pemberitahuan Bapak Ibu. Ada pemberitahuan tuh. Ya. Makanya kadang-kadang awak kan mencari orang kau kan kalau cari lo tidak kalamu bantunya. Kalau gencik seperti itu tidak. Itulah. Itu bukti hampir disembunyikan tuh Bapak Ibu. Nah tuh ya. Untuk apa Allah tidak membukakan secara terang benderang kematian ini agar kita dapat balasan secara proporsional. Ibu bapak kalau dikasih tahu pas jadwalnya, ibu bulan depan ya, ya tanggal apa tuh? Tanggal 12 September misalnya. Ibu udah dapat jadwal kok, schedule-nya udah pada September. Ambo yakin ibu udah kalari, udah kekalua di Al-Qadar leko duduk saya di Al-Qadar sampai tanggal 2 besok tuh. Antan saya makan ke sulai, tak makan lagi ndak apa. Mungkin makan ndak lalu ndak itu sujud, ya, pasti semua orang saleh kan? Kalau diberitahu pastinya apa? Untung ndak diberitahu, bisa galak awak kini, bisa makan awak kini, bisa bertambu aja bagai. Padahal mati beko tuh. Ya ndak? Kan banyak orang bebo tuh. Nyo jadwal matinya hari kok, tapi masih galak aja jawab, masih bertambu aja makan, masih senyum-senyum aja jawab. Padahal jadwal mati itu supaya amal diberi balasan secara adil. Itu rahasianya disembunyikan Allah. Nah, Bapak Ibu, di surat Kaf kata Allah, kematian itu datang, waja'at sakratul maut bil haq zalika ma kunta minhu tahid, kata Allah, jangan pernah lari dari kematian. Itu pesan Allah. Anehnya kata Allah, kematian datang kamu lari terus. Kata Allah, jangan lari, jangan. Kenapa? Kematian tidak didatangkan kecuali Allah ingin menyempurnakan engkau. Itu kenapa mati disebut wafat. Dengan mati kita sempurna. Tanpa kematian tidak ada kesempurnaan. Ibu asalamu di dunia kau tidak akan makin sempurna, ibu. Ibu makin gaik, makin buruk. Tidak akan makin rancak, ibu makin gaik loh. Percayalah kamu. Makin lama ibu di dunia aku, makin buruk bantu ibu. Makanya ibu lah jarang baca amin kan? Angka dicalik lah. Ya toh. Asa bantal ibu takut je camil itu. Ibu pun takut mencari bantu ibu lah. Makanya heran, Allah heran baku ada orang lari dari mati padahal Allah ingin menyempurnakan dia. Ibu makin lama hidup makin banyak penyakit. Saya tidak menemukan orang makin tua makin sehat. Makin tua tu makin sakit. Kata Allah, sekarang saatnya engkau saya sempurnakan lewat mati ini. Di sana tidak ada sakit, tidak ada tua, tidak ada lapar, tidak ada payah, semuanya kenikmatan. Saya sempurnakan engkau ya, matilah. Lari, aneh kata Allah. Kalau ada orang lari dari mati itu aneh. Allah tanya, kok lari Tuhan? Itu kenapa mati disebut sakaratul maut. Mati itu nikmat sakarat. Gula, sukar, manis, indah. Bapak ibu ini takut karena belum mencoba saja. Percayalah kalau ibu sudah coba nanti itu menyesal bapak ibu manga bola warna tibu. Kita takut karena belum mencoba saja. Cobalah kalau anda percaya bapak ibu. Nanti kita coba satu-satu. Nah tentu dengan istiqamah tadi. Nah tentu bapak ibu kita siapkan saja amal kita agak satu yang kita bisa istiqamah. Udah benar tuh ibu-ibu. Setiap maghrib datanglah ke masjid. Ya, salat berjamaah tu yang penting tu jangan ditinggal-tinggal je lah. Bapak ibu janji embo istiqamah lah salat berjamaah mulai kini kalau kecuali musafir, kecuali sakit. Nyala sakit besok dah pahala tetap jalan tu. Bapak ibu lah sakit besok, dah taluk ke masjid dia tetap pahala jamaah dicatatkan. Karena sehat sudah teruji. Yang kacaunya sehat tak pernah ke masjid, lah sakit, lah stroke baru teragak pergi masjid ke cak malaikat. Dulu indah cak malaikat itu. Ya. Jadi begitulah Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ya almarhumah diampuni semua dosa beliau dan diterima semua amal baik beliau. Ya ditempatkan di tempat yang mulia di sisinya. Kita langsung tutup doa Ustaz. Baik.
Ya, kita bacakan Al-Fatihah. Mudah-mudahan pahalanya juga disampaikan kepada almarhumah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya wal amwat. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa zakarina wa unsana. Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waj'alil jannata maswaha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana asrif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bapak Ibu, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.